Dan saya akan bicara soal persiapan tim nasional Indonesia di bawah pimpinan pelatih kepala. Ada 5 pemain lah yang sedang dibidik oleh John Herdman untuk dinaturalisasi untuk masuk di FIFA Matchday. Ini sedang diupayakan untuk di FIFA Matchday. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat penasaran. Di tengah panasnya persiapan FIFA Matchday, muncul kabar bahwa timnas Indonesia bisa segera mendapat tambahan kekuatan baru. Cedera Jai Itzes disebut memicu skenario besar John Herdman, sementara nama Pascal Struijk dan 4 diaspora lain terus menjadi sorotan. Yang mengejutkan, media Malaysia, Vietnam, dan Thailand dikabarkan ikut membahas perkembangan ini. Benarkah Garuda sedang menyiapkan kejutan besar? Kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday menghadapi Oman. Dalam skenario yang kini ramai dibayangkan para pecinta Garuda, PSSI bersama John Herdman disebut sedang menyiapkan kejutan besar yang bisa mengguncang perhatian Asia. Nama yang selama ini hanya menjadi bahan spekulasi akhirnya muncul sebagai pusat sorotan. Ya, dalam cerita ini, Pascal Struijk dikabarkan resmi menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Kehadiran bek bertinggi badan 190 cm tersebut disebut sengaja dirahasiakan oleh tim pelatih demi menjaga fokus persiapan menjelang duel penting melawan Oman di Stadion Gelora Bung Karno. Cedera yang dialami Jai Itzes dalam narasi ini membuat John Herdman bergerak cepat mencari solusi terbaik di lini pertahanan. Namun alih-alih panik, pelatih asal Inggris itu justru disebut sudah memiliki rencana yang jauh lebih besar. Menurut sumber dalam cerita fiksi ini, Herdman tidak hanya ingin menutup lubang yang ditinggalkan Jai Itzes, tetapi juga memulai era baru pertahanan Garuda. Pascal Struijk dipandang sebagai sosok ideal untuk membawa perubahan tersebut. Pengalamannya di sepak bola Inggris, kemampuan duel udara yang kuat, serta kepemimpinannya di lapangan dianggap cocok dengan filosofi permainan yang sedang dibangun Herdman. Suasana latihan timnas Indonesia pun digambarkan berubah drastis. Kehadiran Pascal disebut langsung menarik perhatian para pemain. Dalam sesi latihan tertutup, bek berpengalaman itu terlihat mulai membangun chemistry bersama lini belakang Garuda. Herdman dikisahkan beberapa kali menghentikan latihan untuk memberi arahan khusus, seolah sedang menyusun benteng pertahanan baru yang belum pernah dilihat publik sebelumnya. Yang paling membuat penasaran, John Herdman dalam cerita ini dikabarkan menyiapkan skenario taktik rahasia untuk menghadapi Oman. Timnas Indonesia tidak lagi bermain pasif dan menunggu serangan lawan, melainkan tampil lebih agresif dengan pressing tinggi dan distribusi bola cepat dari belakang. Pascal Struijk disebut menjadi kunci utama strategi tersebut karena kemampuannya membangun serangan sejak area pertahanan. Kabar mengenai kejutan besar ini langsung memicu reaksi beragam di media sosial. Para pendukung Garuda membayangkan bagaimana jadinya jika Pascal benar-benar berdiri di jantung pertahanan merah putih saat lagu Indonesia Raya berkumandang di GBK. Banyak yang percaya kehadiran pemain sekelas dirinya akan memberi kepercayaan diri baru bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Oman. Kini publik dalam kisah ini menunggu satu momen yang paling dinantikan. Benarkah John Herdman dan PSSI akan membuka kejutan besar sesaat sebelum kick-off FIFA Matchday? Dan mampukah Pascal Struijk menjadi kepingan baru yang membawa Garuda tampil berbeda di hadapan Oman? Jika semua itu terjadi, maka pertandingan ini tidak lagi sekadar laga persahabatan, melainkan awal dari babak baru revolusi timnas Indonesia. Menjelang FIFA Matchday melawan Oman dalam skenario fiksi ini, atmosfer di sekitar timnas Indonesia digambarkan semakin memanas. Setelah kabar mengenai Pascal Struijk resmi bergabung mulai beredar, perhatian publik langsung tertuju pada langkah berikutnya yang disiapkan John Herdman. Pelatih asal Inggris itu disebut tidak ingin kejutan berhenti pada satu nama saja. Di balik pintu tertutup training camp, Herdman dikisahkan sedang membangun formula baru yang bisa mengubah wajah permainan Garuda secara total. Pascal Struijk dalam cerita ini tidak hanya datang sebagai tambahan pemain, tetapi juga sebagai simbol keseriusan proyek besar timnas Indonesia. Kehadirannya disebut memberi rasa aman di lini belakang yang sebelumnya sempat dipenuhi kekhawatiran akibat absennya Jai Itzes. Bahkan dalam beberapa sesi latihan tertutup, Herdman digambarkan mulai memasangkan Pascal dengan para bek utama Garuda untuk membentuk duet pertahanan yang lebih solid dan modern. Kejutan lain mulai terasa ketika suasana latihan timnas Indonesia berubah lebih intens dibanding biasanya. Herdman dikisahkan menerapkan latihan dengan tempo tinggi, pressing agresif, dan transisi cepat yang belum sepenuhnya diperlihatkan ke publik. Dalam skenario ini, Pascal beberapa kali terlihat aktif memberi instruksi kepada rekan-rekannya di lini belakang, menunjukkan karakter pemimpin yang selama ini menjadi salah satu keunggulannya di level klub. Sementara itu, kabar mengenai kehadiran Pascal dalam cerita ini disebut mulai sampai ke kubu Oman. Media olahraga kawasan digambarkan mulai ramai membahas perubahan besar yang terjadi di skuad Garuda. Oman yang sebelumnya diperkirakan menghadapi Indonesia dengan pola permainan lama,
kini disebut harus menyiapkan ulang analisis pertandingan karena munculnya potensi wajah baru timnas Indonesia. Namun John Hertman ternyata belum selesai. Sang pelatih disebut sengaja menyimpan satu kejutan terakhir untuk malam pertandingan di Gelora Bung Karno. Bukan hanya soal nama pemain, tetapi juga perubahan pendekatan permainan yang bisa membuat lawan kesulitan membaca arah serangan Indonesia. Hertman percaya bahwa pertandingan melawan Oman adalah panggung ideal untuk memperlihatkan bahwa Garuda kini sedang bergerak menuju level berbeda. Menjelang hari pertandingan, rasa penasaran supporter semakin memuncak. Stadion dipenuhi harapan, media sosial dibanjiri prediksi, dan satu pertanyaan besar mulai bergema di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah debut Pascal Struijk dalam cerita ini akan menjadi awal lahirnya benteng baru timnas Indonesia? Dan mampukah kejutan yang disiapkan John Hertman membuat Oman benar-benar terkejut saat peluit pertama dibunyikan? Drama besar FIFA Matchday pun terasa semakin dekat. Ternyata belum berhenti pada sosok Pascal Struijk semata. Di tengah meningkatnya antusiasme jelang FIFA Matchday melawan Oman, muncul kabar yang membuat suasana semakin panas. PSSI dan tim pelatih disebut sedang mempersiapkan gelombang baru kekuatan Garuda, di mana 5 pemain diaspora dikisahkan akan segera resmi dan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Nama pertama tentu tetap mengarah kepada Pascal Struijk yang dalam cerita ini diposisikan sebagai fondasi baru lini pertahanan Garuda. Kehadirannya disebut menjadi simbol bahwa proyek besar John Hertman bukan lagi sekadar rencana, tetapi mulai memasuki tahap nyata. Dengan pengalaman sepak bola Eropa dan karakter kepemimpinan yang kuat, Pascal digambarkan sebagai sosok yang akan membawa standar baru di sektor belakang timnas Indonesia. Namun perhatian publik kemudian melebar ketika nama Tristan Goijer ikut mencuat ke permukaan. Bek muda dengan gaya bermain modern itu dalam skenario ini disebut masuk radar serius Hertman karena fleksibilitasnya bermain di beberapa posisi pertahanan. Kemampuan membawa bola serta keberaniannya duel 1 lawan 1 dianggap cocok dengan sistem agresif yang sedang dibangun untuk Garuda. Di sektor lain, muncul pula nama Dean Zandbergen yang dikaitkan dengan proyek regenerasi lini depan Indonesia. Dalam cerita ini, Dean disebut diproyeksikan menjadi bagian penting masa depan serangan Garuda. Hertman diyakini tertarik pada karakter permainannya yang dinamis dan naluri menyerang yang tajam, sesuatu yang dianggap bisa menambah variasi di lini depan timnas Indonesia. Belum selesai sampai di situ, nama Luke Velkri juga mulai ramai dibicarakan. Dalam skenario fiksi ini, Luke digambarkan sebagai pemain muda dengan energi tinggi dan potensi besar yang sedang dipantau secara intensif. Kehadirannya dianggap mampu memberi warna baru serta memperluas kedalaman skuad yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan tim. Lalu satu nama lain yang tak kalah mengejutkan adalah Michel Baker. Sosok ini disebut menjadi bagian dari rencana jangka panjang Hertman untuk memperkuat keseimbangan tim. Tim pelatih dalam cerita ini dikisahkan melihat Michel sebagai pemain yang memiliki kecerdasan bermain serta kemampuan adaptasi tinggi, kualitas yang sangat dihargai dalam proyek Garuda modern. Jika kelima nama tersebut benar-benar menjadi kenyataan dalam kisah ini, maka John Hertman diyakini tidak hanya sedang menyiapkan tim untuk FIFA Matchday semata. Ia seperti sedang membangun fondasi baru timnas Indonesia yang lebih dalam, lebih kompetitif, dan memiliki banyak opsi di setiap lini. Bahkan suasana di sekitar pemusatan latihan mulai dipenuhi rumor bahwa gelombang pemain baru ini bisa menjadi awal perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini menjelang laga melawan Oman, satu pertanyaan besar mulai memenuhi benak supporter dalam cerita ini. Apakah FIFA Matchday nanti hanya menjadi pertandingan biasa, atau justru panggung awal munculnya Garuda baru yang dipersiapkan John Hertman dengan 5 nama kejutan tersebut? Drama revolusi timnas Indonesia pun terasa semakin memanas. Rumor yang terus berkembang ini disebut mulai memunculkan optimisme baru di kalangan pendukung Garuda. Banyak yang percaya bahwa John Hertman memang sedang menyiapkan sesuatu yang berbeda dibanding era sebelumnya. Pelatih asal Inggris itu dikenal tidak suka membangun tim secara instan. Ia lebih memilih menyusun fondasi kuat dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang bisa berkembang dalam jangka panjang. Karena itulah, kemunculan 5 nama diaspora dalam pembicaraan publik dianggap bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan. Menariknya lagi, beberapa pengamat mulai menilai bahwa langkah Hertman ini bisa menjadi bagian dari strategi besar menuju agenda internasional berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. FIFA Matchday melawan Oman disebut bukan hanya soal hasil pertandingan semata, tetapi juga panggung untuk melihat seberapa siap wajah baru timnas Indonesia dibentuk. Dalam suasana seperti itu, rumor mengenai tambahan pemain diaspora semakin membuat perhatian publik sulit teralihkan. Nama Pascal Struijk tetap menjadi sorotan terbesar. Banyak pendukung membayangkan bagaimana jadinya jika bek berpengalaman itu benar-benar menjadi bagian dari benteng Garuda. Terlebih setelah Jai Itzes mengalami cedera, ruang diskusi mengenai komposisi lini belakang Indonesia semakin panas. Sebagian bahkan mulai membayangkan duet atau kombinasi pertahanan yang lebih kokoh dan modern jika proyek Hertman berjalan sesuai harapan. Namun di balik besarnya sorotan kepada Pascal, nama-nama seperti Tristan Goijer, Dean Zandbergen, Luke Velkri,
dan Michelle Baker juga mulai mendapat perhatian tersendiri. Publik melihat mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan potensi investasi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Hertman diyakini memahami bahwa timnas kuat bukan hanya dibentuk oleh 11 pemain inti, tetapi oleh kedalaman skuad yang sehat dan persaingan internal yang kompetitif. Yang membuat rumor ini semakin panas adalah munculnya pembahasan bahwa komunikasi dan pemantauan terhadap para pemain diaspora tersebut kabarnya terus berjalan. Meski belum ada kepastian resmi, situasi itu membuat media sosial dipenuhi spekulasi dan harapan. Banyak pendukung mulai bertanya-tanya apakah kejutan besar itu akan diumumkan bertahap atau justru disimpan untuk momentum yang benar-benar tepat. Di saat yang sama, lawan-lawan Indonesia disebut mulai memperhatikan perkembangan Garuda dengan lebih serius. Oman dan Mozambik dalam pembicaraan publik dipandang tidak lagi menghadapi Indonesia yang sama seperti beberapa tahun lalu. Kehadiran John Hertman, proyek diaspora, dan regenerasi pemain muda membuat timnas Indonesia perlahan membangun identitas baru yang lebih ambisius. Kini satu pertanyaan besar terus menggantung di benak para pendukung Merah Putih. Apakah rumor mengenai 5 nama diaspora ini akan berubah menjadi kenyataan dalam waktu dekat? Dan jika benar terwujud, mungkinkah inilah awal dari gelombang baru yang akan membawa timnas Indonesia menuju level yang selama ini hanya menjadi impian? Yang jelas, semakin mendekati FIFA Matchday, cerita besar Garuda justru terasa semakin menarik untuk diikuti. Rumor panas yang terus bergulir ini kini disebut mulai memicu gelombang reaksi besar dari para pendukung Garuda. Di media sosial hingga forum sepak bola nasional, banyak fans timnas Indonesia ramai menyuarakan satu harapan yang sama, yakni agar PSSI bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan proses pemain-pemain diaspora yang selama ini ramai dikaitkan dengan Merah Putih. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Tristan Gojjer, Dean Zandbergen, Luc Velkri, hingga Michelle Baker terus menjadi bahan perbincangan dan memunculkan antusiasme yang luar biasa. Menurut pembahasan yang ramai berkembang di kalangan pendukung, situasi ini dianggap sebagai momentum penting yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi timnas Indonesia sedang memasuki fase pembangunan besar bersama John Hertman menuju agenda internasional yang lebih besar seperti Piala Asia atau AFC mendatang. Banyak fans merasa bahwa jika komunikasi dan peluang terhadap para pemain tersebut memang terbuka, maka persiapan harus dimulai sejak sekarang agar adaptasi dan chemistry tim bisa terbentuk lebih cepat. Tekanan moral dari para pendukung dalam rumor ini disebut semakin terasa karena publik melihat proyek Garuda sedang bergerak ke arah yang berbeda. Setelah bertahun-tahun membicarakan regenerasi dan peningkatan kualitas skuad, kini supporter merasa Indonesia memiliki kesempatan membangun kedalaman tim yang lebih kuat. Karena itulah berbagai unggahan, komentar, hingga kampanye dukungan terhadap proyek diaspora mulai ramai bermunculan. Menariknya, pembahasan di media sosial tidak hanya berisi desakan agar naturalisasi dipercepat, tetapi juga penuh dengan bayangan mengenai bagaimana wajah timnas Indonesia di masa depan. Banyak yang mulai membicarakan kemungkinan lini belakang yang lebih solid dengan tambahan pemain baru, lini tengah yang lebih kreatif, hingga kedalaman skuad yang mampu membuat Indonesia bersaing lebih konsisten di level Asia. Dalam rumor yang berkembang, fans seolah melihat peluang lahirnya generasi Garuda yang berbeda dibanding sebelumnya. Di sisi lain, suasana ini juga disebut membuat perhatian terhadap langkah PSSI dan John Hertman semakin besar. Setiap pergerakan kecil, setiap rumor komunikasi, hingga setiap sinyal dari pemain diaspora langsung menjadi pembahasan hangat. Publik seperti sedang menunggu satu pengumuman besar yang bisa mengubah arah optimisme sepak bola Indonesia. Kini pertanyaan yang ramai beredar di kalangan pendukung semakin jelas. Akankah dorongan besar dari fans Garuda menjadi energi tambahan agar proyek pemain diaspora bergerak lebih cepat? Ataukah John Hertman dan PSSI masih menyimpan kejutan yang belum sepenuhnya terbuka ke publik? Yang jelas, semakin dekat menuju agenda AFC dan pertandingan internasional berikutnya, panasnya pembicaraan soal masa depan Garuda justru terasa semakin besar. Rumor mengenai kemungkinan kedatangan 5 pemain diaspora ini disebut bukan hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga mulai memancing perhatian media Asia. Dalam pembahasan yang ramai berkembang, sejumlah media kawasan dikisahkan mulai menyoroti perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia bersama John Hertman. Mereka disebut melihat Indonesia bukan lagi sekadar tim dengan dukungan supporter besar, tetapi negara yang tengah membangun proyek sepak bola dengan ambisi yang semakin serius. Kedatangan nama-nama seperti Pascal Struijk, Tristan Gojjer, Dean Zandbergen, Luc Velkri, dan Michelle Baker dalam rumor yang beredar disebut memunculkan berbagai reaksi. Sebagian media Asia digambarkan terkejut melihat bagaimana Indonesia terus memperluas jaringan diaspora dan mencoba memperkuat hampir seluruh lini tim secara bersamaan. Bahkan dalam pembahasan yang berkembang, langkah ini mulai dianggap sebagai salah satu proyek regenerasi dan pembangunan skuad paling agresif di kawasan Asia Tenggara. Media olahraga regional dalam cerita ini disebut mulai mempertanyakan bagaimana peta kekuatan Asia Tenggara akan berubah jika 5 nama tersebut benar-benar bergabung. Sebab selama ini Indonesia dikenal memiliki atmosfer sepak bola yang luar biasa, namun sering dipertanyakan soal kedalaman skuad dan konsistensi di level tertinggi.
Dengan tambahan pemain diaspora berpengalaman dan talenta muda Eropa, banyak yang membayangkan Garuda bisa memiliki wajah baru yang jauh lebih kompetitif. Rumor panas itu juga dikisahkan memunculkan reaksi dari rival-rival kawasan. Dalam berbagai pembahasan media sosial dan pemberitaan olahraga Asia, muncul anggapan bahwa Indonesia kini sedang membangun gelombang kedua revolusi sepak bola setelah era naturalisasi sebelumnya. Kehadiran John Hartman disebut menjadi faktor penting karena pelatih asal Inggris itu dipandang memiliki pengalaman membangun tim dengan pendekatan modern dan jangka panjang. Yang membuat pembahasan semakin liar, beberapa media Asia dalam cerita ini bahkan mulai menyoroti potensi lini pertahanan Indonesia jika nama seperti Pascal Struijk benar-benar hadir bersamaan dengan regenerasi pemain muda lainnya. Mereka membayangkan Indonesia bisa memiliki keseimbangan antara pengalaman Eropa dan energi pemain muda yang sulit ditemukan di banyak negara kawasan. Tak sedikit pula yang mulai mengaitkan perkembangan ini dengan target Indonesia di level AFC dan masa depan sepak bola nasional. Dalam rumor yang berkembang, timnas Indonesia disebut perlahan bergerak keluar dari status tim kuda hitam menuju tim yang benar-benar diperhitungkan. Situasi inilah yang digambarkan membuat sebagian rival Asia Tenggara mulai memantau setiap perkembangan Garuda dengan lebih serius. Kini perhatian publik semakin besar. Sebab jika 5 nama tersebut benar-benar mendekat ke merah putih, maka dampaknya mungkin bukan hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga bisa mengubah cara Asia memandang timnas Indonesia. Dan di tengah panasnya rumor itu, satu pertanyaan terus bergema, apakah ini benar-benar awal lahirnya Garuda baru yang siap mengejutkan panggung Asia? Rumor panas mengenai proyek besar timnas Indonesia ini dalam pembahasan yang berkembang juga disebut mulai menjadi sorotan media di kawasan Asia Tenggara, terutama Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ketiga negara yang selama ini dikenal sebagai rival kuat Indonesia di kawasan dikisahkan ikut memperhatikan arah baru yang sedang dibangun John Hartman bersama PSSI. Di Malaysia, media olahraga dalam cerita ini disebut mulai ramai membahas kemungkinan perubahan kekuatan Garuda jika 5 nama diaspora tersebut benar-benar mendekat ke timnas Indonesia. Mereka digambarkan menyoroti bagaimana Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat supporter dan talenta lokal, tetapi juga memperluas jaringan pemain keturunan dengan pengalaman sepak bola Eropa. Dalam berbagai pembahasan yang beredar, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang lebih sulit ditebak dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu di Vietnam, rumor ini disebut memancing rasa penasaran yang tidak kalah besar. Media Vietnam dalam kisah ini dikabarkan mulai menyoroti proyek John Hartman sebagai langkah jangka panjang yang patut diperhatikan. Mereka melihat Indonesia sedang mencoba membangun sistem yang tidak hanya fokus pada satu turnamen, melainkan membentuk generasi baru secara bertahap. Kehadiran nama seperti Pascal Struijk dan pemain diaspora muda lain disebut membuat banyak pihak di sana penasaran apakah Garuda benar-benar akan memasuki level persaingan yang berbeda di Asia Tenggara. Sedangkan di Thailand, reaksi yang berkembang dalam cerita ini digambarkan lebih fokus pada aspek taktik dan kualitas skuad. Media olahraga Thailand disebut mulai membicarakan bagaimana Indonesia bisa berubah jika pemain-pemain diaspora tersebut benar-benar bergabung di bawah arahan John Hartman. Thailand yang selama ini dikenal memiliki tradisi sepak bola kuat di ASEAN dikisahkan mulai melihat Indonesia sebagai rival yang tidak boleh dipandang dengan cara lama. Yang menarik, pembahasan di media kawasan ini disebut tidak hanya soal 5 nama pemain saja. Banyak yang mulai menyoroti sosok John Hartman sebagai faktor utama di balik meningkatnya perhatian terhadap Garuda. Pengalaman sang pelatih membangun tim nasional sebelumnya dianggap membuat proyek Indonesia terlihat lebih serius dan memiliki arah yang jelas. Dalam rumor yang terus berkembang, suasana rivalitas Asia Tenggara pun digambarkan semakin memanas. Media Malaysia, Vietnam, dan Thailand mulai ramai membandingkan bagaimana masing-masing negara membangun kekuatan tim nasional mereka. Dan di tengah panasnya pembicaraan itu, Indonesia perlahan disebut muncul sebagai salah satu cerita sepak bola paling menarik di kawasan. Kini perhatian publik semakin sulit dialihkan. Sebab jika 5 nama itu benar-benar menjadi kenyataan dan strategi John Hartman berjalan sesuai harapan, maka yang berubah mungkin bukan hanya kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga peta persaingan sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan.